Halo semuanya, saya Tiwi Angelina dengan NIM 11118242943. Saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis ergonomi pada pekerjaan administrasi menggunakan metode RULA. Nah, video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah ergonomi. Metode RULA digunakan untuk menilai postur tubuh bagian atas yang berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal. Nah, khususnya pada pekerjaan yang bersifat statis dan berulang, seperti pekerjaan administrasi. Melalui metode ini, kita dapat mengetahui tingkat risiko ergonomi dari suatu aktivitas kerja dan serta menentukan apakah diperlukan tindakan perbaikan postur. Nah, objek analisis adalah seorang pekerja administrasi yang sedang melakukan aktivitas mengetik di depan komputer. Berdasarkan hasil observasi, pekerja duduk dalam posisi sedikit condong ke depan, kepala sedikit menunduk ke arah layar, dan kedua tangan berada di meja untuk mengoperasikan keyboard dan mouse. Nah, posisi tersebut merupakan postur umum pada pekerjaan administrasi, namun perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai tingkat resikonya. Pada bagian pertama ini, kita akan melakukan analisis bagian A, yaitu arm and wrist analysis. Di sini kita menilai postur lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Nah, step 1 yaitu locate upper arm position, dimana kalau kita lihat dari hasil observasi atau analisis yang saya lakukan pada pekerja administrasi, itu berada sekitar 45 derajat ke depan saat mengetik di meja. Bahu dalam posisi netral, tidak terangkat, dan lengan tidak menjauh dari tubuh. Jadi untuk upper arm, skor dasarnya adalah 2. Dan karena tidak ada penyesuaian atau adjustment, skor akhirnya itu tetap 2. Selanjutnya yaitu step kedua, locate lower arm position, di mana di sini posisi lengan bawah terlihat membentuk sekitar 60 sampai 100 derajat berdasarkan analisis yang saya lakukan. Nah, yang termasuk posisi kerja ideal karena lengan tidak menyilang melewati garis tengah tubuh dan tidak menjangkau terlalu jauh ke samping, berarti ini tidak ada penyesuaian tambahan atau tidak ada adjustment. Jadi skor lower arm itu tetap 1. Kemudian step ketiga yaitu wrist position. Pada posisi ini terlihat pergelangan tangan sedikit menekuk ke bawah. Dari pengamatan tersebut, skor dasar untuk wrist adalah 2. Lalu ditambah plus 1 karena adjustment, kalau misal bergeser itu tambahkan plus 1. Jadi sehingga total skor akhir wrist itu menjadi 3. Selanjutnya yaitu step keempat atau wrist twist. Nah, pada bagian ini kalau misalkan posisinya seperti salaman itu plus 1. Kalau misalkan posisinya tangannya terlentang ataupun terbalik itu plus 2. Berdasarkan analisis pengamatan yang saya lakukan, itu berada pada posisi plus 2 ataupun bisa kita tulis hasil akhirnya 2. Nah, setelah semua skor bagian A itu digabungkan menggunakan tabel A, didapatkan postur skor A sebesar 4. Jadi kita menggabungkan skor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya step ke-6 yaitu pekerja statis atau posisi sama. Nah, pekerja statis atau repeat. Nah, jika kalau posisi statis itu dia bekerja lebih dari 10 menit dan untuk repeat itu lebih dari 4 kali per menit. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan pada pekerja administrasi, itu dia melakukan pekerjaan secara statis atau lebih dari 10 menit. Berarti dapat kita totalkan bahwa hasil dari step ke-6 itu adalah 1. Nah, untuk step ke-7 itu ada beban. Berdasarkan analisis yang saya lakukan bahwa pekerjaan administrasi itu tidak memiliki beban dan berarti hasilnya yaitu 0. Nah, selanjutnya yaitu step ke-8 yaitu jumlah dari nomor 5 sampai dengan 7. Bisa kita jumlahkan bahwa hasil dari tabel 5 sampai dengan 7 itu adalah 5. Nah, untuk hasil di 5 ini bisa kita masukkan ke tabel C. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis bagian B yaitu analisis leher, punggung, dan kaki. Nah, untuk step 9 yaitu neck position atau bagian leher, dari hasil observasi
Posisi leher pekerja terlihat relatif lurus dan netral, dengan sudut kemiringan kurang dari 10 derajat ke depan. Artinya, posisi kepala masih sejajar dengan pandangan ke layar komputer dan tidak menunduk terlalu dalam. Karena itu, skor dasar leher adalah 1 dan tidak ada penyesuaian tambahan karena tidak ada rotasi atau kemiringan ke samping. Sehingga total skor untuk neck position itu adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu step ke-10 yaitu trunk position. Nah, pada bagian punggung terlihat sedikit condong ke depan dengan sudut sekitar 20 sampai 60 derajat. Dari tabel penilaian, skor trunk adalah 3 tanpa penyesuaian karena tidak ada rotasi atau kemiringan samping. Nah, pada step ke-11 yaitu kalau misalkan kakinya itu nyaman ataupun bertumpu ke bawah itu +1, kalau misalkan sebaliknya kakinya tidak nyaman itu +2. Karena berdasarkan yang saya analisis, kakinya menapak stabil di lantai dan menopang tubuh dengan baik, sehingga skor kaki adalah 1. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan nilai dari step ke-12 yaitu kita bisa melakukan analisis pada tabel bagian B. Nah, kita bisa analisis pada bagian B ini didapatkan hasil skor 3 yang bisa kita masukkan ke dalam step ke-12. Nah, untuk step ke-13 ini itu hampir sama dengan step ke-6, yaitu dimana kalau misalkan itu posisi statis atau lebih dari 10 menit itu kita masukkan juga +1, dan kalau repeat lebih dari 4 kali per menit itu +1, dan jika tidak ada pekerja statis atau repeat itu hasilnya 0. Karena dalam observasi atau analisis pekerjaan administrasi yang saya lakukan itu lebih dari 10 menit berarti kita tambahkan +1. Dan untuk nomor 14 itu sama dengan nomor 7, beban kerja. Karena berdasarkan observasi yang saya lakukan tidak ada beban kerja pada kerja administrasi, maka saya masukkan ke skornya itu 0. Dan untuk step yang terakhir atau step 15 itu bisa kita jumlahkan dari step 12 dan step 14. Didapatkan hasil akhir yaitu 4. Demikian hasil analisis ergonomi menggunakan metode Rula yang telah saya lakukan pada pekerja administrasi. Dari hasil penelitian, diperoleh skor akhir sebesar 5, yang menunjukkan adanya tingkat risiko sedang dan membutuhkan perbaikan postur kerja dalam waktu dekat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ergonomi yang baik, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan lebih nyaman, aman, dan produktif, serta terhindar dari gangguan muskuloskeletal akibat postur tubuh kerja yang tidak ideal. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya Tiwi Anggelan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.